Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Yustika Putra. Saya dan rekan saya Faisal Amir akan mempresentasikan program AVR beserta Proteus pada modul 1 praktikum sistem tertanam. Baik, langsung saja ke program AVR-nya. Silahkan Faisal Amir. Baik, terima kasih Arif Rahman selaku partner dalam praktikum ini. Baik, pada praktikum modul 1 kali ini kami diminta untuk membuat sebuah program yang mana menyalakan LED secara bergantian dari atas ke bawah. Untuk pada percobaan 1 langsung saja kami jelaskan. Pada percobaan 1 kami memulai dengan dimulai dengan 3 buah program utama, yaitu main int0_isr dan int1_isr, yang mana program main berada di alamat org 0x0000, lalu selanjutnya int0_isr berada di alamat org 0x0002, selanjutnya program int1_isr berada pada alamat org 0x0004. Kemudian pada program main, kami melakukan beberapa setting awal pada microcontroller. Yang pertama, kami mengisi stack pointer height dengan high byte RAM akhir, yaitu dengan perintah LDIR16 dan seterusnya itu. Selanjutnya kami melakukan pengisian pada SP dengan program out SPL R16, yang mana maksudnya mengisi stack pointer low dengan address low byte RAM akhir. Selanjutnya kami melakukan pengisian pada register EICRA dengan isi 0x0A, yang mana tujuannya adalah untuk men-setting interrupt 0 dan interrupt 1 dengan mode polling edge aktif. Selanjutnya adalah kami mengisi EIMSK, register EIMSK dengan 0x03, yang mana tujuannya adalah untuk mengaktifkan interrupt 0 dan interrupt 1. Dan kedua buah program interrupt tersebut kami aktifkan dengan setting global interrupt, yaitu dengan perintah SEI. Selanjutnya adalah kita mengisi DDRB, yang mana port B ini adalah sebagai output dengan isian 0xFF. Nah, setelah itu kami melakukan pengisian pada beberapa buah register, yaitu register 28, register 29, register 30, dan register 31 dengan isian 0101, yang mana ini nantinya akan dipakai pada program delay pada percobaan 2 dan 3. Selanjutnya adalah program start. Program start ini kami mengisikan register 16 dengan 0x01 atau 0B000001. Selanjutnya adalah program inisial, yang mana pertama dimulai dengan perintah SDRC R30,0, yang mana dimaksud adalah lewati program selanjutnya jika bit 0 dari register 30 sama dengan 0. Yaitu langsung ke out port B R16, yang mana tujuannya adalah isi port B dengan register 16. Oh iya, kenapa langsung lompat? Karena kita sudah setting awal tadi di LDI R30 itu dengan 0 ya. Nah itu, sehingga langsung lompat ke out port B R16. Setelah itu, setelah pengisian port B dengan register 16, kami terdapat perintah rval delay, yang mana tujuannya dulu adalah untuk memanggil delay. Setelah pemanggilan delay, ada perintah CLC, yaitu clear carry, untuk menolkan carry. Setelah carry dinolkan, ada perintah ROL, yaitu tujuannya adalah untuk menggeser bit R16 ke kiri. Jadi bitnya digeser 1 langkah ke kiri. Setelah itu
BRNI inisial, yaitu lompat ke inisial jika register 16 tidak sama dengan 0. Dan dilanjutkan dengan R jam start, lompat ke start lagi jika R16 sudah sama dengan 0. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan bagian program delay. Belum nih. Kita ke start dulu ya. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan program delay. Nah, ini ya. Yang pertama adalah kita mengisi register 16 dengan 8, yaitu dengan perintah LDI R18,8. Selanjutnya ada perintah ada program outer loop yang mana ada perintah LDI R24 low 3037, yaitu mengisi R register 24 dengan low byte 3037. Kemudian ada perintah LDI R25 high 3037 yang mana adalah untuk mengisi register 25 dengan high byte 3037. Nah, selanjutnya ada program delay loop, yaitu dengan ADIW R24,1, yaitu yang mana adalah menggabung R24 dan R25 yang kemudian ditambah dengan 1. Setelah ditambah dengan 1, ada perintah BRNE delay loop, yaitu lompat ke delay loop jika register 24 dan register 25 ketika ditambah belum mencapai nilai 0xFF. Jadi kan yang mulanya bernilai 0, nah 0000 ditambah dengan 1, itu secara terus-menerus mencapai tujuan untuk ke 0xFF. Nah, ketika masih belum mencapai 0xFF, akan kembali ke delay loop. Ketika sudah terpenuhi 0xFF, maka akan menuju ke perintah DEC, yaitu decrement R18, yaitu mengurangi isi register 18 dengan 1. Yang awalnya mulanya bernilai 8, kemudian dikurangi dengan 1. Setelah itu ke perintah BRNE outer loop, yaitu lompat ke outer loop jika R18 sama dengan 0. Jadi R18 itu dikurangi satu persatu secara terus-menerus. Ketika R18 sudah terisi sudah bernilai 0, maka akan lompat ke outer loop. Maka akan ketika sudah berisi dengan 0, maka akan ke return, yang mana akan kembali ke program inisial, seperti itu. Namun jika belum terpenuhi, maka akan masih terjadi looping lagi terus-menerus, sehingga totalnya akan delay loop ini adalah setengah detik, seperti itu. Baik, saya rasa sudah dijelaskan semua untuk percobaan satu ini ya. Kita akan ke Proteusnya. Silakan Arif untuk dinyalakan. Baik, terima kasih Faisal Amir. Ya, kira-kira display dari percobaan satu di Proteus itu seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Faisal Amir, LED-nya itu akan berjalan dari atas ke bawah. Dan setelah sudah ke bawah, dia akan kembali lagi ke atas untuk looping terus-menerus di program start dan inisial, seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya untuk penjelasan program akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Arif Yustika Putra. Silahkan Arif Rahman. Baik, terima kasih. Baik, saya Arif Rahman Yustika Putra akan menjelaskan percobaan 2 dan percobaan 3 pada modul 1. Jadi pada percobaan 2 di modul 1 ini, praktikan diminta untuk menambahkan fungsi interrupt 0, di mana pada saat tombol interrupt 0 itu ditekan dan jumlahnya itu ganjil, maka pergeseran LED akan berhenti sejenak selama 2 second atau 2 detik. Namun jika jumlah penekanan tombol interrupt 0 itu genap, maka LED akan tetap berjalan, namun delay-nya menjadi 1 second, dan hal itu akan terus berjalan selama 10 second, sehingga setelah 10
kali LED itu bergeser dengan delay 1 second, dia akan kembali lagi ke delay awal yaitu setengah second. Baik, saya jelaskan. Jadi di sini ketika tombol interrupt 0-nya itu ditekan sekali, maka program int0_isr akan aktif. Di sini perintah pertamanya adalah XOR R28, R29 atau mengXOR-kan R28 dengan R29. Nah, tadi pada program main sudah dijelaskan oleh rekan saya Faisal Amir bahwa R28 itu diisi dengan nilai 0 sedangkan R29 diisi dengan nilai 1. Sehingga ketika di XOR-kan R28 itu akan bernilai 1 karena 0 di XOR-kan dengan 1 hasilnya adalah 1. Lalu di perintah selanjutnya ada BRNE stop atau lompat ke program stop jika R28-nya itu sama dengan 1. Nah, pada penekanan ganjil R28-nya itu bernilai 1 setelah di XOR-kan. Maka kita akan lompat ke program stop. Nah, di sini di program stop yang pertama dilakukan adalah load immediate atau LDI R28,1 atau mengisi R28 dengan 1. Jadi yang tadinya R28 itu isinya 0 kita ganti dengan 1 untuk untuk penekanan genap. Lalu di sini ada air call delay sebanyak 4 kali yaitu memanggil delay selama 2 second. Setelah delay 2 second selesai, program akan lanjut ke RJMP back atau lompat ke program back, di mana di sini ada return from interrupt. Sehingga program ini akan kembali lagi dari interrupt ke program display di initial ini. Sehingga setelah LED berhenti sejenak selama 2 second, dia akan kembali berjalan normal lagi seperti pada percobaan 1 yang sudah dijelaskan oleh Faisal Amir. Program akan terus looping di antara start dan initial ini. Namun jika LED ditekan, maksud saya jika interrupt 0 ditekan sekali lagi sehingga jumlahnya genap, maka int0_isr akan aktif kembali. Di sini tadi R28-nya sudah diisi dengan 1 di program stop, maka ketika di XOR-kan dengan R29 yang nilainya 1, R28 nilainya akan 0. Sehingga BRNE stop ini syaratnya menjadi tidak terpenuhi dan perintahnya dilewati sehingga perintah program akan berjalan ke LDI R17,10 atau mengisi register 17 dengan nilai 10. Lalu program akan lompat ke display underscore int0 dengan perintah rjmp display underscore int0. Nah, lalu program akan melompat ke sini. Nah, di sini perintah pertamanya adalah LDI R28,0 atau mengisi register 28 dengan 0 kembali supaya pada penekanan selanjutnya terjadi interrupt program yang ganjil seperti yang sudah saya tadi sebutkan seperti itu. Lalu setelah itu di sini ada out port B R16 yaitu mengisi port B dengan R16. Lalu ada air call delay yang dilakukan selama 2 kali sehingga delay yang terpanggil totalnya adalah 1 second karena masing-masing delay itu 0,5 second. Lalu setelah delay 1 second selesai, decrement R17 atau kurangi isi R17 dengan 1. Jadi tadi R17 nilainya 10, setelah pergeseran 1 kali LED, R17 akan dikurangi nilainya 1 menjadi 9. Lalu perintah selanjutnya adalah BREQ atau branch if equal back atau lompat ke back jika R17 nilainya sudah sama dengan 0 setelah di decrement. Jika belum sama dengan 0 maka program ini tidak terpenuhi dan program akan lanjut ke perintah CLC atau clear carry untuk menolkan carry. Lalu perintah di bawahnya adalah ROL R16 atau menggeser bit R16 ke kiri. Lalu di sini ada di bawahnya lagi ada perintah BRNE display underscore int 0 atau lompat ke display underscore int 0 jika R16 nilainya belum sama dengan 0x00 setelah perintah ROL R16. Namun jika R16 nilainya sudah 0 setelah digeser ke kiri bitnya, maka perintah RJMP start underscore 2 akan dijalankan sehingga program
lompat ke start underscore 2 dan kembali mengisi LDI R16 dengan 0x01. Nah, ini program start 2 dan display int 0 akan berjalan selama 10 detik. Jadi LED itu akan bergeser dari atas ke bawah dengan delay 1 detik selama 10 detik. Begitulah jika interrupt 0 ditekan dengan jumlah genap. Ya, langsung saya tunjukkan di Proteusnya. Ini adalah keadaan normal sebelum adanya interrupt, dan jika tombol di interrupt 0 ini saya tekan, maka program akan LED-nya akan delay selama kurang lebih 2 detik sebelum kembali berjalan normal lagi. Nah, ini penekanan pertama berarti jumlah tekanannya ganjil. Selanjutnya akan saya tekan selama 2 kali sehingga jumlah penekanannya menjadi genap. Ya, kita lihat yang tadinya pergeseran LED itu berjalan cukup lancar, di sini delay-nya menjadi lebih lama, yaitu sekitar 1 detik, karena jumlah penekanan yang ganjil dari interrupt 0 ini. Nah, setelah 10 kali terjadi pergeseran ini atau setelah 10 detik, LED akan kembali berjalan normal seperti sebelum adanya penekanan interrupt, seperti itu. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah percobaan ketiga. Jadi pada percobaan ketiga ini, praktikan diminta untuk menambahkan fungsi interrupt 1, di mana kalau tombol interrupt 1 ditekan, maka urutan LED yang awalnya dari atas ke bawah akan berubah jadi dari bawah ke atas, sehingga berubah arah urutannya, berbalik arah. Nah, pada interrupt 1 ini, jika ditekan maka akan aktif program int1_isr, di mana di sini perintah awalnya adalah add R30, R31, atau menambahkan isi R30 dengan R31 dan hasilnya dimasukkan ke register 30. Nah, karena R30 pada keadaan awal nilainya 0 dan R31 pada keadaan awal nilainya 1, maka setelah ditambahkan R30 nilainya akan menjadi sama dengan 1. Lalu di sini ada program rjump back, sehingga kita lompat ke program back yang berisi dengan reti atau return from interrupt, sehingga program akan kembali lagi ke program inisial. Nah, di sini ada SBRC R30,0. Nah, karena bit 0 dari register 30 sudah berisi dengan 1, maka program SBRC-nya ini terpenuhi. Lewati program jika bit 0 pada R30 sama dengan 0. Maksud saya karena bit 0 pada register 30-nya ini tadi sama dengan 1, maka SBRC ini tidak terpenuhi, sehingga program RJMP display underscore int1 tidak dilewati, sehingga program akan lompat ke display underscore int1. Nah, ini. Di sini perintah awalnya adalah SBRS R30,0, di mana artinya adalah lewati program jika bit 0 pada R30 nilainya 1. Nah, karena bit 0 pada R30 nilainya 1, maka SBRS R30,0 ini terpenuhi, dan program akan langsung melompati RJMP initial dan berawal di out port B R16 atau mengisi port B dengan R16. Lalu selanjutnya rcall delay atau memanggil delay selama 0,5 second, lalu clear carry, lalu ROR R16 atau menggeser bit R16 ke kanan. Jadi yang tadinya kalau bit R16 geser ke kiri itu urutannya dari atas ke bawah, maka kalau digeser ke kanan akan menjadi kebalikannya atau LED menyalanya dari bawah ke atas. Lalu di sini ada BRNE display underscore INT1 atau lompat ke display underscore INT1 jika R16 nilainya belum sama dengan 0x00 setelah bitnya digeser ke kanan. Namun jika nilainya sudah sama dengan 0x00, program akan lompat ke start 3 dengan RJMP start underscore 3 ini. Jadi program akan lompat ke sini dan R16-nya diisi dengan 0B10000000, seperti itu.
Maka program setelah ditekan interrupt 1 akan terus-menerus looping di antara start 3 dan display underscore int 1. Sehingga urutan LED akan terus-menerus berjalan dari bawah ke atas. Jadi contohnya itu seperti ini. Ini kalau interrupt satunya saya tekan, dia akan berjalan dari bawah ke atas. Oke, kembali lagi. Nah, bagaimana jika interrupt-nya itu ditekan sekali lagi? Maka program int is underscore isr ini akan aktif kembali. Jadi R30, R31 dilakukan kembali, yang tadinya R30 itu nilainya 1, akan ditambahkan dengan R31 yang nilainya 1, sehingga register 30 nilainya 2. Lalu kita lanjutkan dengan RJMP back atau return from interrupt, sehingga program kembali lagi ke inisial. Di sini ada SBRC R30,0 atau melewati program jika bit 0 R30 sama dengan 0. Nah, karena register R30 nilainya itu sama dengan 2, maka bit 0 pada R30 itu nilainya 0. Dan program SBRC R30 ini dipenuhi. Sehingga program akan lanjut ke perintah output BR16, lalu rcall delay, CLC, ROLR16, BRNA initial, dan RJMP start. Sehingga program akan kembali lagi ke keadaan awal sebelum interrupt 1 diaktifkan. Sehingga program akan terus-menerus looping di antara start dan inisial ini seperti pada percobaan 1, belum adanya interrupt 1. Jadi ini contohnya. Interrupt 1 sekali saya tekan akan naik ke atas, berubah gitu. Ketika saya tekan lagi, dia akan kembali dari bawah ke atas. Jadi interrupt 1 ini tombolnya berfungsi untuk mengubah arah LED. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.